Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Partino untuk memberikan insight lainnya berkaitan dengan topik pada pagi hari ini. Silakan, Prof. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul nabiy abada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sampai pagi ini. Kita sehat walafiat, bisa bersilaturahmi di Golden Habit ini dalam episode yang 220. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, terima kasih kepada Mas Agus saya diberi panggung untuk berbicara dari segi psikologi. Hormat kepada semua senior-senior, Yai Mustain, Bule Mamil, Pak Laude, dan jamaah sekalian. Jadi, saya ini kebagian tinjauan psikologinya, jadi menjenguk orang sakit dari perspektif psikologi. Jadi sesuai dengan bidang saya psikologi. Nah, ini Mas Agus sudah menyorot, monggo dilanjut. Nah, menjenguk orang sakit itu di situ ada tindakan empati. Artinya kita bisa merasakan orang lain. Ini namanya empati. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan dukungan sosial yang penting. Ini sebagai bentuk dukungan. Dapat mempercepat proses penyembuhan fisik dan emosional, mengurangi perasaan kesepian dan mempererat hubungan antar pribadi. Kehadirannya dan ini merupakan dukungan moral, itu intinya di situ nanti. Meningkatkan optimisme pasien dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ini juga nyinggung di kesehatan karena kekebalan tubuh itu ada di kita. Kita bisa membuat apa kekebalan tubuh kita meningkat. Ini juga tadi sudah disinggung Mas Dokter, kata-kata negatif atau terlalu banyak bertanya dapat menurunkan semangat dan berdampak buruk pada kesembuhan. Nah, nanti ada apa istilahnya etika nanti juga ada di bagian akhir. Next. Manfaat bagi pasien ini khususnya di dukungan emosional. Kehadiran orang lain akan memberikan semangat dan motivasi untuk sembuh karena pasien merasa tidak kesendirian, tidak merasa sendirian, tidak merasa sepi. Ada orang yang peduli kepada saya sakit juga dijenguk. Perasaan bahagia dan harapan. Kontak sosial dapat mengurangi isolasi dan memberikan kebahagiaan serta harapan yang penting untuk mental pasien. Jadi bagi pasien kehadiran kita itu memberikan perasaan bahagia. Kan senang kalau dijenguk. Oh, ada yang peduli kepada kita. Bukan kita ditinggal sendirian. Peningkatan kesehatan mental. Pasien merasa didukung cenderung lebih optimis yang berkontribusi pada proses penyembuhan. Memperkuat sistem imun. Dukungan sosial yang hangat dari lingkungan terdekat dapat memperkuat sistem imun tubuh. Ini juga ternyata inline with Mas Agus Sukoco, jadi sejalan dari kajian Islam dengan kajian di psikologi. Next. Meningkatkan empati dan kepedulian. Tindakan menjenguk menumbuhkan rasa empati. Ada rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama yang baik untuk kesehatan mental penjenguk. Jadi bagi penjenguk pun itu ada manfaatnya. Bukan hanya yang dijenguk, tapi yang menjenguk pun juga begitu. Jadi ini ternyata ada timbal baliknya.
mempererat hubungan sosial. Aktivitas ini mempererat silaturahmi dan menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Jadi begitu ini bagi penjenguk. Next. Etika menjenguk yang tepat. Tunjukkan empati dan dukungan. Ucapkan kata-kata yang memotivasi dan menyemangati. Bukan komentar negatif seperti, kok kamu kelihatan pucat ya? Kamu turun sekali badannya. Hmm. Kok matamu tambah cekung sekarang? Nah, itu harus dihindari. Tuh. Apalagi kalau bilang, terus pasien bilang, wah saya malas makan. Oh, ya kamu nggak mau makan, ya nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi dengan ucapan yang lain, dengan nada yang halus, dengan ucapan yang halus, wah sebaiknya ya makan sesuai dengan petunjuk dokter. Dokter itu ahlinya. Jadi kita serahkan kepada ahlinya. Dokter itu sebagai sarana untuk kita sembuh. Yang menyembuhkan itu Allah. Tapi langkah-langkahnya yang harus kita ikuti. Minum obat harus patuh. Itu apa supaya bisa cepat sembuh. Kalau malas minum obat, bagaimana mau caranya atau jalannya aja tidak kita lalui dengan baik. Nah, jadi kita harus ini adalah jalan yang baik, maka sebaiknya patuhi nasihat-nasihat dokter. Kalau bisa mematuhi itu, insya Allah akan cepat sembuh gitu. Jadi itu kan ada di sini ada rasa bombongan. Jadi kita membombong, kita meningkatkan apa ya bicara untuk menyemangati dia. Hormati privasi dan batasan. Berikan ruang bagi pasien untuk istirahat dan jangan memaksakan kunjungan jika ia tidak siap berinteraksi atau ingin beristirahat. Jadi ada koridornya kita menjenguk orang sakit itu. Jangan berlama-lama. Kalau terlalu lama, pasiennya nanti tidak bisa istirahat. Yang penting sudah bicara ya secukupnya, setelah itu kita pamit. Ya, kita semua sebenarnya masih mau berlama-lama di sini. Tapi kalau kita berlama-lama nanti nggak bisa istirahat, panjenengan nanti nggak bisa istirahat. Padahal dokternya menyarankan untuk cukup istirahat. Nah, tapi kadang-kadang pasien juga hanya, "Mbak sebentar lagi, 5 menit lagi." Nah, kalau pasien sudah bilang begitu, ya turuti. Minta 5 menit lagi, ya dituruti. Itu supaya apa? Hatinya sudah bergembira. Karena kalau kita, sudah dari tadi kok enggak boleh begitu. Tapi kita, wah, alhamdulillah kalau diberi waktu 5 menit lagi, ya kita tuntaskan yang bicara tadi. Itu akan enak itu. Ya. Monggo lanjut Mas Dokter. Jaga kebersihan. Nah ini sudah ranahnya agama. Tapi bukan hanya agama saja ya. Di sini juga wujudnya kita harus laksanakan. Cuci tangan sebelum menyentuh pasien atau barang-barangnya untuk mencegah penularan penyakit. Ya, nah, kan hadisnya bahwa kebersihan sebagian dari iman ini ranahnya Mas Dokter Agus ini. Tapi ini juga kita semua jaga kebersihan kita. Cuci tangan. Kunjungan singkat, luangkan waktu yang berarti tidak harus lama. Kunjungan singkat yang tulus lebih dihargai. Hindari membawa penyakit. Jangan menjenguk jika Anda sedang sakit, karena dapat menularkan penyakit kepada pasien. Bisa titip salam dengan temannya. Itu tadi, eh, misalnya Mas Dwi itu juga mau ikut, tapi lagi flu. Maka Mas Dwi hanya titip salam saja. Itu kan sudah berbeda. Atau eh, itu yang di luar nggak bisa masuk, ada satu teman. Itu misalnya Pak Laude juga ada di luar, tapi Pak Laude nggak berani masuk karena lagi kurang sehat gitu. Nah itu kan juga enak toh. Oh ternyata orang sakit pun juga bisa datang untuk menjenguk yang lebih sakit. Nah, ini akan berbeda. Kesan untuk pasiennya akan berbeda.
ternyata teman-teman saya itu peduli kepada saya ya. Nggak hadir juga kirim salam. Yang sudah sampai di sini karena tahu diri, ya ada di luar. Jadi ternyata kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Mas Dr. Agus Sukaca dengan perspektif psikologi, kayaknya satu pun tidak ada yang bertentangan. Nah, saya meyakini bahwa memang sumber dari segala ilmu adalah Al-Quranul Karim. Tuh. Cuma kita itu belum bisa membedah semua isi di dalam Al-Quran. Jadi semuanya ada di sana. Nah, kita itu kemampuannya terbatas. Apalagi orang-orang Muslim sendiri ya. Karena euforia tadi Mas Agus katakan euforia dengan zaman keemasan Islam, maka terus tidak peduli. Padahal orang-orang di Barat itu sangat peduli kepada apa lingkungan. Ternyata setelah ditelusur, itu ternyata dengan Al-Quran tidak bertentangan. Seperti kalau kita puasa. Puasa Senin Kemis itu ternyata juga luar biasa. Itu untuk auto pagi. Itu orang Jepang justru yang meneliti. Karena kalau ya ini ada ahli-ahli kesehatan seperti ada dokter Biri. Ternyata kalau kita melaksanakan auto pagi ini dalam 14 jam, puasa 14 jam, itu sel-sel mati akan dimakan oleh sel-sel yang hidup. Terus contoh lagi, orang-orang Barat itu sangat ekstrim, sangat nyeleneh-nyeleneh. Orang ahli pertanian itu em, melihat pertumbuhan benih. Ada yang pakai musik rock, ada jazz, ada murotal. Ternyata yang pakai murotal itu lebih lebih cepat tumbuhnya daripada yang lain. Ini kayaknya kan kayak nggak masuk akal. Ternyata bahwa eh, tumbuh-tumbuhan bertasbih itu memang masuk akal juga. Cuma kita kan tidak begitu sensitif. Nah, ini saja supaya kita bisa berdiskusi yang cukup. Begitu ya, Mas Dokter Agus ya. Iya. Terima kasih. Nanti kalau ada yang ingin diskusi, ya kita jawab sesuai dengan kemampuan kita. Kita itu juga mempunyai keterbatasan. Tapi yang jelas antara yang disampaikan oleh Mas Dokter Agus dengan saya kayaknya tidak ada yang bertentangan itu loh. Monggo nasru minallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.